ini kan melaksanakan seminar bertemakan Boost Your Immune System During Fasting in Pandemic COVID-19 Era. Wah, ini Hari ini saya mau bahas tentang boosting immune system holistically. Before we start ya, sebelum saya mulai, ini background kegiatan saya sehari-hari di luar beraromaterapi. Seperti yang saya bilang, aromaterapi ini lebih ke arah apa ya? Lifestyle, hobi, sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Ya, di luar itu saya berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi mulai dari anak-anak, Lego, robotika, semua mata pelajaran, bahasa, juga ada kebun hidroponik yang kita supply juga di daerah sini, base saya di Surabaya. Ada juga analisa tes sidik jari dan juga ini ya grafologi, perekrutan, pelatihan, dan juga saya seorang psyche facilitator dengan background NLP atau hipnoterapi juga untuk sesi psikologi dan konseling ya. Ini sekilas info. Nah, hari ini kita mau ngobrol sesuatu tentang bagaimana kita bisa membooster imun kita, terutama di masa saat kita sedang berpuasa. Kak Heni memangnya puasa gitu. Nah, background-nya. Jadi saya puasa itu setahun sekitar ya hampir setiap bulan saya puasa. Bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan sekali, dan setiap puasa itu sekitar paling sedikit 3 hari, kadang 1 minggu, kadang 2 minggu. Jadi bukan yang setahun sekali aja ya. Jadi background saya lebih sering puasa intermittent. Teman-teman kalau mau cek tentang apa itu intermittent fasting, banyak sekali infonya di luar sana. Hari ini saya nggak akan bahas terlalu detail tentang itu. Nah, dari situ sendiri saya merasakan tidak hanya dari sisi fisik aja, tapi puasa memang ada di segala macam budaya, agama, kepercayaan, tradisi, itu ada puasa itu. Dan yang kita jalani sekarang di bulan Ramadan ini benar-benar luar biasa, karena teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa ini memang menjadi satu kesatuan dan melakukan ibadah ini secara bersama-sama. Powernya lebih luar biasa lagi. Nah, bagaimana sih kita bisa membooster imunitas atau kekebalan kita saat kita sedang berpuasa? Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan hari ini tidak hanya bisa digunakan saat kita sedang berpuasa, tapi juga setelah, dan tidak hanya di masa pandemic COVID-19, but also juga setelahnya. Ya, jadi semoga aja kita bisa mengasimilasikan, mengintegrasikan pola hidup yang holistik, alami, sehat dengan pemahaman kita supaya itu bisa lebih sustainable atau berkelanjutan. Ya. Alright, kita akan mulai dulu. Dan juga jangan bingung atau kaget atau merasa ini benar atau salah apa yang aku lakukan, karena kita semua mempunyai pilihan kita masing-masing. Ada satu hal yang kita lakukan dan itu ternyata sudah mencakup, oh kalau aku melakukan kegiatan A, ternyata aku ini sudah membooster mental emosionalku loh gitu. Jadi bisa saja satu kegiatan kita sudah membooster beberapa aspek seperti itu ya. Nah, spiritual di sini saya tidak terlalu membahas terlalu dalam. Intinya dari segi spiritual ini, teman-teman yang hadir di sini, karena kita semua yang berpuasa di bulan Ramadan mempunyai suatu kewajiban ya. Jadi memang ada kewajiban, ada aturannya. Nah, apakah teman-teman di sini memahami maknanya dan mengerti mengapa ada proses berpuasa ini yang harus dilakukan selama 1 bulan penuh ini? Saya rasa pada saat kita memahami lebih dalam, tidak hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi dan menjadi keharusan, di sanalah kita akan memenangkan diri dari segi pemahaman kita, dan kita bisa melakukannya dengan lebih fokus, lebih berarti. Jadi apapun yang kita lakukan, don't just do it for the sake of doing it. Jangan hanya dilakukan hanya karena harus, tapi karena kita memang paham kenapanya dan purpose-nya apa untuk diri kita masing-masing. Itu yang mau saya sentuh dari segi spiritual. Now, pada saat kita ngomong tentang mental, kita ngomong tentang pola pikir kita, apa yang kita pikirkan ya. Jadi yang di area leher ke atas ini ya, mental pikiran kita. Bagaimana sih kita bisa membooster kekebalan kita di area sana? Terutama pada saat kita sedang berpuasa. Ini masih di hari-hari pertama puasa ya, jadi kemungkinan masih adaptasi dari segi pola tidur kita, tubuh kita, dan lain sebagainya. Ingat selalu untuk be present, to be present. Pada saat kita merasa lelah, bingung, capek, marah, moody, itu biasanya karena kita tidak berada di now.
Entah kita memikirkan hal yang terjadi kemarin di masa lalu atau kita sedang mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Itulah kenapa kita mempunyai ketidakseimbangan. Nah, pada saat kita sadar bahwa kita sedang tidak seimbang, yuk kita kembali ke now atau be present. Caranya gimana? Seringkali kita bernafas itu tidak disadari ya, padahal setiap hari kita rata-rata sekitar 22.000 nafas ya, inhale dan exhale. Ingat untuk bernafas dari diafragma dan nafas yang dalam, inhale dari hidung, exhale dari mulut. Banyak sekali teknik pernafasan di luar sana. Kalau mau mengingat-ingat yang paling gampang itu 369, inhale 3 hitungan, tahan 6 hitungan, exhale 9 hitungan. Lakukan itu selama ya sekitar 5 sampai 6 set. Itu biasanya sudah mengembalikan kita ke now moment, di mana kita bisa lebih centered and grounded, lebih merasa kita sudah oke, siap untuk melihat apa yang bisa kita lakukan berikutnya. Silakan dicoba satu hari 5-8 kali, itu resepnya. 5-8 kali, jadi itu sekitar 5-8 menit, 10 menit lah untuk diri kita dalam waktu satu hari. Dan I think kita punya apa ya, satu ritual self care yang kita benar-benar bisa lakukan lah ya, kalau cuma 5-10 menit sehari. Oke, saya lanjutkan tadi ya sampai di puasa. Nah, jadi puasa di 1 bulan pertama atau 30 hari seperti di era sekarang, tadi sepertinya sampai di mana? Pembahasannya, kalau misalnya sebagai ibu hamil ataupun sebagai ibu menyusui, kira-kira atau mungkin untuk diri kita sendiri yang tidak hamil maupun menyusui, kira-kira bisa meningkatkan atau menurunkan sistem imun atau tidak ya. Padahal ternyata setelah dilakukan beberapa riset, asalkan kita melakukan puasanya pada saat sahur dan berbuka, menunya itu sesuai dengan gizi seimbang, atau kalau dalam era sekarang itu isi piringku ya dari Kemenkes. Nah, itu kita bisa untuk memboosting dari imun kita. Jadi tidak perlu khawatir dengan puasa yang dilakukan itu justru malah akan menurunkan. Nah, bisa menurunkan kalau kita pola makannya tidak baik. Nah, ini dari fisik. Nah, bisa ditambahkan juga dari yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Heni. Oke, boleh next slide. Oke, nah dari sini salah satu manfaatnya dengan kita melakukan berpuasa, ini bisa merangsang sel-sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita, sehingga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, dari kekebalan tubuh ini sehingga bisa memperkuat tubuh kita dan bisa lebih mampu untuk menangkal bakteri atau virus dan penyakit lainnya. Kalau di era pandemi berarti virus COVID ya. Makanya kalau kemarin-kemarin mungkin ada teman-teman yang sudah pernah kena COVID atau cara bagaimana kita agar lebih bugar dan sehat dalam pandemi seperti ini, kebanyakan sarannya adalah makan teratur dan makan yang bergizi. Karena dengan makan yang teratur dan makan yang bergizi, mungkin nanti akan dibahas sama materi ketiga ya, yang basicnya lebih ke gizi, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oke, next slide. Nah, tadi sudah sempat masih di slide yang sebelumnya ya, masih di slide yang puasa, yang ketiga, iya. Oke, nah tadi sudah sempat disinggung sedikit, jadi kekebalan tubuh yang ada itu sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas dari asupan gizinya. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang kadang yang penting makan gitu. Kalau misalnya di sini ada yang masih ngekos gitu ya, mungkin juga masih berpikir seperti itu. Yang penting ada yang masuk, yang penting kenyang, tanpa melihat kira-kira gizinya cukup apa enggak. Jadi seharusnya ya untuk kita makan itu adalah sesuai apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan yang mulut inginkan. Tapi itu sulit ya sepertinya. Oke, lalu dari sini, nah tadi sudah juga sempat dibahas bahwa kalau kita gizinya baik, maka kebutuhan energinya akan lebih tercukupi dan juga berpotensi besar untuk melawan ya, atau mungkin sembuh dari virus COVID. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, ini 3 fungsi dari asupan gizi. Kira-kira kalau misalnya kita sudah makan, memenuhi kecukupan gizinya, itu fungsinya untuk apa sih? Ya, jadi ada 3 fungsi utama. Yang pertama, bisa dari sumber energi. Ya, kalau misalnya kita nggak punya energi, kita nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, karena ini adalah prioritas utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang kedua, fungsi regulasi, ya agar kita lebih sehat, lebih bugar, dan juga masuk ke fungsi dari imunitasnya, itu dari fisik. Nah, kalau sudah terpenuhi fungsi yang pertama dan kedua, maka kita bisa masuk
ke fungsi dari pertumbuhan. Jadi kalau energinya sudah tercukupi, kita sudah bisa lebih sehat dan lebih bugar, maka kita bisa lebih bertumbuh. Jadi kalau walaupun usianya mungkin sekarang sudah remaja ya, masih sudah di atas mungkin 17 tahun, sudah di atas 20 tahun, itu tetap bisa ya bertumbuh. Oke. Nah, lalu sekarang kita lihat dari makanan-makanan yang kira-kira dibutuhkan selama puasa, baik selama sahur ataupun berbuka, apa sih yang kira-kira membuat kita imunnya semakin meningkat dan juga mungkin lebih berenergi selama kita berpuasa. Yang pertama, kita bisa makan karbohidrat kompleks. Nah, ini kadang ada yang mungkin biar kenyang gitu ya, pas sahur masak mie instan ditambah sama nasi. Nah, kalau itu karbohidratnya sederhana semua, nggak ada yang kompleks. Jadi kenyang saat itu, tapi bisa cepat lapar dan juga lemes. Nah, kalau hanya ada karbohidrat sederhana, kurang bisa ya untuk meningkatkan sistem imun kita, karena nggak ada vitaminnya, kurang ya, mungkin bukan nggak ada, kurang vitaminnya dan kurang juga proteinnya dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau bisa saat sahur atau berbuka, kita fokus dengan karbohidrat yang kompleks. Bisa dengan nasi putih diganti dengan nasi merah, atau kentang direbus, bisa dengan umbi-umbian, bisa juga ketela ya. Kalau di daerah saya ada yang namanya cimplung gitu. Jadi bisa makan ketela dengan gula aren gitu ya. Ataupun bisa juga dengan bumbu dapur dari bawang putih dan sedikit garam. Nah, itu bisa untuk membuat kita kenyang lebih lama dan juga lebih sehat tentunya. Yang kedua, vitamin dan mineral. Nah, ini bisa didapatkan dari mana? Sayuran hijau, brokoli, wortel, ya, sayuran hijau apa saja. Jadi bagaimana sih porsinya? Nah, itu bisa lihat nih teman-teman dari yang tadi disebutkan, dari isi piringku yang ada dari Kemenkes. Nah, itu sudah cukup jelas ya bagaimana sih porsinya harusnya. Nah, kebanyakan kan kebalik ya, karbohidratnya yang banyak, sayurnya sedikit. Padahal dari porsi sayur, protein, dan karbohidrat itu sudah ada kepalanya masing-masing. Nah, yang ketiga protein. Nah, ini protein bisa ditambahkan dari tahu, tempe, telur, ikan, dan daging. Ya, kalau sekarang cara memakan protein yang lebih enak mungkin bisa ini ya, dari daging slice. Nah, itu bisa tuh jauh lebih enak. Oke. Itu mungkin dari makanan, dari karbohidrat, vitamin, dan protein. Lalu berikutnya, boleh next slide, ada buah-buahan. Nah, ini mungkin yang sering terlupa, jadi kita kurang mengkonsumsi buah-buahan untuk membooster imun kita. Nah, ini bisa apa saja ya, kalau buah yang disarankan itu warna-warni kan harusnya setiap harinya. Oh, mungkin hari ini bisa buah naga, nanti saat berbuka bisa melon, semangka. Nah, warnanya kan beda-beda tuh. Ada merah, ada hijau, bisa juga pepaya ya. Ada jeruk yang kuning tuh bisa. Jadi warna-warni itu yang disarankan. Itu dari buah-buahan. Nah, jadi saya di sini akan membahas puasa dan sistem imun, pola makan untuk meningkatkan sistem imun, serta pentingnya aktivitas fisik dan menjaga pola tidur. Tadi sudah beberapa dibahas dan sama sepertinya materi kita ya. Kak Anissa, oke, next boleh. Nah, tadi sudah dibahas juga oleh Kak Anissa bagaimana kondisi imun tubuh kita pada saat puasa, apakah naik atau turun. Apalagi sekarang lagi di masa pandemi ya, sekarang lagi di masa pandemi COVID-19, walaupun nanti rencananya akan menjadi endemik, begitu. Nah, next. Sudah dijelaskan juga tadi oleh Kak Anissa bahwa puasa itu dapat membentuk sel darah putih yang baru, sehingga terjadi regenerasi sel yang kemudian akan meningkatkan imunitas tubuh. Ini disampaikan oleh ahli gizi dari Universitas Gadjah Mada, yang dimana kekebalan tubuh juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas asupan gizi. Saya ingatkan lagi, jadi asupan gizi seimbang itu penting banget buat kita menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh selama puasa di bulan Ramadan ini. Selain itu juga kita bisa terapkan gizi seimbang di setiap harinya setelah puasa nanti supaya imunitas kita tetap terjaga begitu. Next.
Oke, bagaimana sih pola makan yang tepat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada saat puasa? Saya mempunyai tips, boleh next, Kak? Nah, di sini ada 3 timing yang sangat penting pada saat bulan puasa ya. Yang pertama ada saat sahur, buka puasa, dan sebelum tidur. Nah, saat sahur, saya sebagai ahli gizi dan rekan-rekan saya sebagai ahli gizi juga menyarankan untuk mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, karbohidrat kompleks, dan adanya protein hewani serta nabati, sayur dan buah, dan minum yang cukup. Itu. Jadi, kalau sahur itu disarankan memang mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks yang sudah beberapa disampaikan oleh Kak Anissa tadi, seperti nasi merah, terus ada umbi-umbian gitu ya, boleh singkong, boleh kentang gitu. Terus ada jagung juga. Terus kalau protein hewani itu contohnya kayak ayam, daging sapi, terus ada juga ikan. Kalau nabati bisa tahu tempe, kacang-kacangan, dan tentunya harus rendah lemak. Rendah lemak gimana sih? Rendah lemak itu yang dimasak dengan menggunakan minyak sedikit, atau mungkin jangan terlalu sering makan makanan yang pengolahannya dengan deep frying atau dengan minyak yang banyak gitu. Terus untuk buka puasa itu disarankan menghindari makanan yang terlalu manis. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Anissa, mengurangi batasan konsumsi gula sederhana. Nah, gula sederhana itu apa aja? Jadi ada gula pasir, kental manis itu termasuk gula ya, bukan susu. Jadi saya ingatkan kembali kalau kental manis itu bukan susu kental manis. Ya, jadi saya ingatkan kembali bahwa kental manis itu bukan susu kental manis ya, tapi kental manis dia konsentrat dari gula gitu. Terus ada lagi sirup konsentrat. Nah, itu harus dihindari sebenarnya. Tapi kebanyakan dari kita kan biasanya kalau buka puasa tuh pakainya teh manis gitu ya. Pakainya apalagi sop buah. Di sini ada yang suka sop buah? Ya, mungkin ada buahnya sih. Ya, kan ada buahnya, Kak. Sehat dong. Enggak sehat dong. Karena apa? Kalau sop buah tuh biasanya kental manisnya yang banyak sama sirupnya yang banyak. Buahnya tuh kadang eh, lebih sedikit daripada kuahnya, ya kan? Nah, terus apalagi yang dihindari? Yang dihindari adalah yang merangsang lambung. Yang merangsang lambung itu contohnya apa? Contohnya semua makanan yang pedas, yang menyengat bumbunya atau ladanya tuh terlalu menyengat. Terus makanan yang merangsang lambung itu ya makanan yang digoreng tadi juga, makanan yang terlalu banyak minyak itu juga bisa merangsang lambung. Kenapa? Karena kalau makanan yang digoreng dengan minyak yang banyak atau deep frying tadi itu akan memperberat kerja sistem pencernaan. Nah, nanti juga akan mempengaruhi kualitas tidur kita kalau malam. Jadi kalau misalnya sistem pencernaannya berat nih, ya kan? Berat untuk mencerna makanan yang kita makan tadi, kita jadi susah tidur. Efeknya nanti bangun sahurnya telat gitu. Terus yang ketiga ada sebelum tidur. Jadi kalau buka puasa itu kan disarankan makan makanannya dalam porsi kecil dulu. Jadi nggak boleh langsung makan makanan yang berat gitu kan, karena tadi sistem pencernaan sedang diistirahatkan selama 14 jam kurang lebih. Terus kita nggak boleh langsung makan makanan yang banyak atau dalam porsi yang banyak. Disarankan makan malam itu setelah terawih atau kurang lebih sekitar setengah 9 atau jam 9. Nah, saat sebelum tidur itu disarankan juga minum air putih yang cukup dan minum susu. Minum susu itu banyak manfaatnya. Yang pertama pasti mencukupi kebutuhan protein atau mengganti protein yang kurang dari lauk protein yang mungkin kita makan masih cuma 2 porsi gitu kan. Seharusnya kan minimal dalam 1 hari itu kita mengkonsumsi protein hewani 3 porsi. Ya, nah kalau misalnya di buka puasa dan sahur tadi kita cuma mengkonsumsi protein hewani 2 porsi, berarti kita butuh 1 porsi lagi bisa digantikan dengan susu di malam hari sebelum tidur. Begitu. Oke, boleh next. Nah,
bahan makanan apa sih untuk meningkatkan sistem imun kita? Tadi juga udah disinggung sedikit ya. Oke, boleh next. Jadi karbohidrat kompleks yang tadi sudah saya bahas itu nggak cuma nasi merah, nggak cuma jagung, kentang, singkong, ubi gitu ya. Ada oatmeal, ada roti gandum. Nah, ini tuh bisa buat ganti nasi putih. Kalau misalnya kita bosen sama nasi putih, jadi kita bisa ganti dengan karbohidrat jenis ini. Nah, kenapa? Karena yang sudah saya sampaikan tadi, karbohidrat kompleks ini bisa tahan puasanya sampai nanti buka puasa. Dan kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama terlebih dahulu di sini dari Kak Danik Purwandari ya. Apakah makanan yang berfungsi sebagai imun booster selalu harganya mahal, Kak? Adakah makanan yang mempunyai nilai ekonomis tapi tepat padat gizi gitu ya? Oke, bisa dimulai yang pertama dari Kak Christine terlebih dahulu, silahkan Kak. Oke, luar biasa ya pertanyaannya Kak Danik. Jadi saya akan coba menjawab. Untuk makanan yang ngebooster imun sendiri itu sebenarnya ekonomis loh. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal. Kayak yang tadi sudah saya sebutkan, ada dada ayam. Dada ayam tuh murah ya. Satu dada ayam tuh kurang lebih ya bisa 10.000 lah gitu kan. Dada ayam itu udah termasuk protein tinggi untuk meningkatkan imun. Selain itu ikan, apalagi kita daerah agraris ya, jadi ikan tuh mudah didapatkan dan tentunya murah kalau di pasar. Itu sangat ekonomis ya. Jadi nggak perlu yang kayak salmon, tuna kalau memang susah didapat di pasar, boleh ikan-ikan yang lain gitu. Karena semua ikan itu pastinya rendah lemak dan mempunyai kandungan protein yang bagus untuk meningkatkan imun. Dan tentunya sayur dan buah, semua sayuran dan buah itu boleh dikonsumsi. Jadi sayuran dan buah tentunya harganya pasti ekonomis ya kalau di pasar. Jadi nggak ada sayuran dan buah yang mahal kecuali sayurannya impor. Jadi kita bisa beli di pasar, manfaatkan yang ada di pasar semua. Yang penting lengkap, berbagai macam isinya. Tadi ada karbohidrat, terus ada protein hewani, protein nabati, terus ada sayur dan buah, dan pastinya tidak lupa air putihnya, jangan lupa gitu. Itu semua makanan yang bisa meningkatkan imun tubuh. Oke, mungkin semoga terjawab ya Kak. Oke, iya benar nggak harus. Thank you Kak Christine. Nah, mungkin juga ada tambahan nih dari Kak Heni dan juga Kak Anissa. Silahkan dari Kak Heni. Mungkin Kak Anissa juga boleh di on cam supaya bisa naik ke podium Kak. Silahkan Kak Heni. Oke, kalau saya pendekatan dari segi plant based ya, apalagi plant based ini banyak yang sudah twisted atau kebalik-balik mindsetnya. Katanya, oh kalau vegan tuh justru makanannya mahal-mahal. Padahal kita yang pola hidup sangat sederhana, tahu, tempe, sayur, sambel, itu aja nasi, itu aja juga banyak buah-buahan, kacang-kacangan, itu semua sudah hampir bisa memenuhi kebutuhan gizi. Tentu semuanya butuh untuk bisa dipelajari dan diseimbangkan ya. Jadi saya setuju sekali, mahal atau murah itu dari segi mindset yang pertama. Yang kedua, dari dalam itu yang bisa menentukan apakah sesuatu yang kita makan ini apakah bisa memberikan nutrisi yang maksimal atau enggak. Kalau kita makan sambil marah, kita makan sambil jengkel, walaupun itu adalah produk import yang tadi Kak Christine bilang, juga kayaknya enggak terlalu maksimal deh gizinya. Gitu. Jadi penting kita makan, kita syukuri untuk segala kenikmatan yang ada, hati tenang, happy, enjoy. Wah, siap. Yang penting syukuri ya makan apapun yang ada ya. Hati tenang dan enjoy. Terima kasih Kak Heni. Dan juga ini Kak Anissa ya. Mungkin Kak Anissa mau menambahkan atau sudah cukup Kak? Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin koneksinya kembali. Oh, oke. Ya, Kak Anissa. Tadi soalnya bisa ya. Oh, sorry. Kameranya saya off-kan dulu. Saya sambil nyusuin soalnya. Sorry ya. Oh, oke. Itu oke, Kak Anissa. Mungkin kalau tadi di makanan-makanan yang terkait harus mahal, itu saya kira tidak ya, sesuai sama yang tadi disampaikan sama Mbak Christine gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali makanan-makanan yang murah yang bisa untuk imun booster. Dan tadi kan tidak hanya dari makanan saja, sebenarnya bisa dari booster dari aktivitas fisik kita, dari istirahatnya, lalu bisa juga
dari istirahat yang cukup gitu. Jadi kan makanan-makanan yang bisa didapatkan dengan mudah dan juga tadi ya pola-pola yang lainnya untuk imun boosternya. Paling itu aja dari saya, Kak Sheila. Ya, terima kasih Kak Anissa. Kak Sheila mau tambah satu dikit kalau boleh. Silakan Kak Heni. Ya, dari saya grow your own food as much as possible. Grow your own food. Ya. Maksudnya seperti apa tuh Kak? Mungkin boleh dijelaskan lebih lagi. Yang sebisa mungkin ya, mau pilih organik, yang pakai lahan sekecil apapun juga bisa, kita bisa belajar, atau hidroponik, atau kita bisa menanam sayur kita sendiri, kentang, buah, dan sebagainya itu bisa kita tanam sendiri, kita bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita tanam, karena kita tahu kan pakai pestisida atau enggaknya gitu. Oke, luar biasa nih Kak. Ini berarti ini mungkin ada di taman belakang rumah gitu ya. Buat juga untuk menanam yang tadi gitu ya, kayak kentang, mungkin ada tomat gitu ya. Definitely, ya. Luar biasa. Terima kasih Kak ini masukannya. Jadi teman-teman nih yang punya lahan kosong boleh ya sambil tanam-tanam gitu. Kalau dulu zaman sekolah mungkin tanamnya toge ya. Atau kacang hijau gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Dava Putra Alvaro ya. Izin bertanya mengenai gizi yang baik yakni dengan minum susu hewani. Apakah minum susu hewani bagi orang yang overweight itu baik, Kak? Tadi ini mungkin yang disampaikan oleh Kak Christine ya. Jika kurang baik, apa ada saran dari Kakak untuk substitusi gizi susu hewani tersebut khusus untuk penderita overweight? Silakan Kak Christine. Oke, baik. Ini juga luar biasa ya pertanyaannya dari Kak Dava. Jadi, susu hewani itu ada 2 jenis, ya kan? Ada yang skim, ada yang full cream. Nah, yang full cream ini biasanya mengandung tinggi lemak. Nah, yang skim ini tinggi protein namun rendah lemak. Nah, untuk orang-orang yang memiliki status overweight atau gizi dengan berat badan lebih, itu disarankan mengkonsumsi susu yang skim atau yang whey ya, yang whey protein. Artinya susu dengan tinggi protein namun rendah lemak. Itu ada kok beberapa di ya minimarket juga ada, di warung juga banyak kok. Tenang aja, yang low fat itu boleh, atau bahkan yang non fat itu juga bagus. Dikatakan non fat itu biasanya susu mengandung kurang lebih kurang dari 5 gram per takaran saji gitu, atau kurang dari 5 gram per 200 mili biasanya itu dikatakan susu yang low fat atau non fat gitu. Nanti bisa dicoba dan dicari ya Kak untuk susu non-fatnya, jadi nggak harus yang full cream, karena kalau udah overweight memang disarankan jangan minum susu full cream, tapi susu yang non-fat, gitu. Semoga terjawab ya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Christine ya. Mungkin dari Kak Heni dan juga Kak Anissa juga mau menambahkan, silakan. Bagaimana juga dengan susu kedelai gitu ya? Apakah juga bisa nih dijadikan substitusi? Kalau dari saya lagi dari plant-based, tentu saja sangat bisa digantikan. Banyak juga dari kita yang nggak terlalu toleran dengan susu hewani ya. Itu salah satunya bisa melihat substitusi dari nabati. Suara saya putus-putus nggak ya? So far masih lancar kan? Oh lancar ya, oke. Agak feedback. Oke, terus untuk yang low fat juga mungkin bisa dilihat kandungan gulanya. Kalau kedelai, kalau bisa kedelainya yang non GMO, yang bukan rekayasa genetika. Kalau saya sih memang lebih ke arah ini ya. Jadi pokoknya nggak stres. Kita harus happy saat kita memilih apa yang akan kita konsumsi. Itu yang pertama, dengan pemahaman, dan kita akan banyak mendapatkan masukan kanan, kiri, depan, belakang. Tetap pilihan dan tanggung jawab ada di tangan kita masing-masing ya teman-teman. Jadi dengarkan, kita konsumsi apa, kita lihat reaksi tubuh kita seperti apa. Oke, siap. Terima kasih Kak Heni ya untuk tambahannya. Dan mungkin tadi juga sudah banyak ya dibahas oleh ketiga panelis ya teman-teman terkait dengan bagaimana mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dengan apa yang kita makan gitu ya, lewat pikiran juga gitu ya, dan bagaimana kita menerapkannya, apa yang perlu kita jaga seperti pola tidur ya, bahkan juga kita juga harus
menghindari makanan-makanan yang tadi ya mungkin terlalu banyak gula dan lain sebagainya. Nah mungkin dari setiap panelis boleh nih ya memberikan motivasi gitu ya atau quotes-quotes gimana nih supaya bisa take action mulai hari ini untuk bisa menahan nafsu makan yang tadi ya ke arah-arah yang mungkin seperti gula yang terlalu banyak gitu ya, atau misalnya bagaimana untuk kita bisa mengontrol lebih lagi nih setiap individunya gitu ya. Nah, mungkin boleh nih dimulai dari Kak Anissa terlebih dahulu. Silahkan Kak Anissa. Oke, kalau dari saya sebenarnya seperti yang tadi sudah disampaikan, selalu ingat mungkin you are what you eat. Jadi apa yang kita kan adalah apa yang kita makan gitu ya. Terus habis itu mungkin bisa juga lebih melihat tadi. Ya, itu mungkin itu aja Mbak dari saya. Iya. Oke. Ya, namanya juga seorang ibu ya, jadi harus multitasking sekali gitu ya sambil present nih, sambil menjaga anak juga. Terima kasih Kak Anissa ya. You are what you eat ya, teman-teman. Jadi ketika kita mau makan, perhatikan kembali gitu ya. Itu yang akan kita masukin ke dalam tubuh kita gitu ya.